Ini skenario Allah yang luar biasa, yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi diskursus tentang pembebasan dan pencerahan tetap harus dilakukan. Meskipun ibaratnya seseorang itu telah memiliki kekuatan yang hegemonik sudah 1 abad lebih, kalau akhirnya terbongkar Habib bukan cucu Nabi, ya sudah, dipublis saja, nanti masyarakat yang akan menilai. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang setuju, dan ada yang nggak setuju. Semakin diperbincangkan, semakin menarik. Meskipun yang memperbincangkan itu mereka yang nggak setuju terhadap tesis Kiai Imaduddin Osman, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan para sahabat-sahabat semuanya sebangsa setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, sekali lagi mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Gus Auzi Bojonegoro ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Gus Auzi Bojonegoro ini adalah termasuk salah satu pembela nasabnya Ba'alwi. Bahkan sampai kekehnya membela nasabnya Klan Ba'alwi. Beberapa bulan yang lalu Gus Auzi Bojonegoro ini berani bermain-main mubahalah dengan Al-Quran sekaligus melaknat Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan yang paling miris adalah pada momen proses pemakaman dan tahlil beliau dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar, orang yang pertama kali menginformasikan bahwa Gus Auzi ini wafat. Di dalam channel Facebooknya, Kiai Muharrar menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Muharrar di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya, dan di tahlilan maksud saya, dan di tahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Muharrar juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Ba'alwi itu siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, dia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib yang ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini sebenarnya adalah bisa dibuat untuk edukasi, dibuat untuk renungan bagi para muhibbin yang lain, bahwa sekuat apapun pembelaan Anda terhadap nasabnya Klan Ba'alwi, maka ujung-ujungnya mereka tidak ada membela Anda. Sekekeh apapun Anda,
seberani apapun Anda mengorbankan segala hal Anda untuk membela nasab klan Ba'ali, ujung-ujungnya tidak ada dari mereka satupun yang membela Anda. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau Anda ini ingin nasibnya seperti orang-orang yang mendahului Anda, yang dulunya semasa hidupnya ini kekeh membela nasabnya klan Ba'ali, ya silakan, monggo teruskan. Ya, saya tidak bisa melarang, saya hanya bisa menasihati. Kemudian mayoritas yang datang di pemakaman Gus Auzi dan tahlil itu adalah orang-orang PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Padahal selama ini, mohon maaf, PWILS ini dihina. Bahkan ketua umumnya, kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini juga tidak luput dari hinaan beliau. Akan tetapi dengan besar hati PWILS, para anggota PWILS ini dengan senang hati mengikuti proses pemakaman dan tahlil jenazah dari Gus Auzi. Ini artinya apa? Bahwa artinya PWILS itu adalah sebuah organisasi yang tidak menimbulkan perpecahan, justru malah mewujudkan perdamaian. Dan ini sekaligus bisa secara tidak langsung mengkanter beberapa pernyataan dari Ketua GP Ansor Jatim kemarin, yang salah satu poin di pernyataan atau instruksi beliau, poin kedua, yang intinya bahwa PWILS ini termasuk organisasi yang memperpecah belah umat. Jadi mohon maaf, Pak Ketua Ansor Jatim ini, lihat PWILS Bojonegoro ini dengan rela, dengan senang hati, ya, bertakziah di Pondok Pesantren Abu Darin Gus Auzi, ya. Dan dengan adanya PWILS Bojonegoro ini mengikuti prosesi pemakaman dan tahlil Gus Auzi, ini menunjukkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, bahwa PWILS itu adalah terbentuk karena memang untuk mewujudkan perdamaian, bukan untuk mewujudkan kebencian, bukan untuk mewujudkan kerusuhan, sebagaimana yang Muhyiddin katakan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan almarhum Gus Auzi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya perjalanan menuju luar kota. Luar kotanya Rembang. Sama sahabat saya, saudara saya, Om Endro. Beliau heran, masih ada aja orang-orang yang menjadi muhibbin itu. Saya jawab dalam batin, ya ada saja, namanya hidup. Siapapun pasti ada penggemarnya, hidup ini itu. Siapapun pasti ada penggemarnya, itulah rahasia Allah itu. Orang di pinggir jalan aja ada penggemarnya, apalagi Habib yang suka pidato di mimbar-mimbar itu, ya pasti ada penggemarnya. Orang gila aja ada penggemarnya, siapapun ada penggemarnya. Dan itu salah satu bukti bahwa seluruh umat manusia ini itu dimuliakan Allah tanpa terkecuali. Semua bisa makan, semua memiliki harkat dan martabat, semua punya kesempatan untuk dicintai dan mencintai. Semua punya ruang-ruang yang indah, meskipun semuanya juga punya ruang-ruang yang menyedihkan. Tetapi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini skenario Allah yang
luar biasa yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi diskursus tentang pembebasan dan pencerahan tetap harus dilakukan. Meskipun ibaratnya seseorang itu telah memiliki kekuatan yang hegemonik sudah 1 abad lebih, kalau akhirnya terbongkar Habib bukan cucu Nabi, ya sudah, dipublis saja, nanti masyarakat yang akan menilai. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang setuju, dan ada yang nggak setuju. Semakin diperbincangkan, semakin menarik. Meskipun yang memperbincangkan itu mereka yang nggak setuju terhadap tesis Kiai Imaduddin Osman, artinya yang nggak setuju tesis itu meramaikan dari kalangan Habib maupun Muhibbin, yang nggak setuju tesis itu, ya tidak apa-apa. Sampaikan aja ketidaksetujuan itu. Yang setuju, ya setuju saja, alamiah saja. Nanti akan diuji oleh sejarah, dan nanti diskursus itu pada akhirnya akan diuji oleh realitas nalar manusia, sekaligus juga realitas bagaimana nalar memahami sebuah realitas, atau akan diuji oleh realitas objek yang terfikirkan oleh nalar manusia. Nanti semua akan berbicara secara alamiah, dan kehidupan ini indah. Maka yang setuju tesis Kiai Imad tidak perlu sampai menggebu-gebu membenci yang lain. Yang tidak setuju tesis Kiai Imad juga jangan sampai mubahalah, sampai sumpah serapah, mengutuk orang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan terjadi. Hidup ini mesti indah, harus saling menghargai. Habib bukan cucu Nabi pun harus kita hargai. Siapapun harus dihargai. Jangan, sekali lagi, jangan mubahalah. Hanya pengalaman-pengalaman dan peristiwa tentang mubahalah itu dampaknya seperti apa. Saya nggak akan berbicara secara spesifik tentang satu person ke person berikutnya tentang mubahalah itu. Tapi akhir-akhir ini saya kira sudah menjadi pelajaran penting dampak dari mubahalah itu. Dan saya nggak menyebut siapa orangnya, toh yang mubahalah tidak hanya 1-2 orang. Rasanya tidak fair hanya menyebut 1 orang yang sedang mubahalah, karena di bumi ini yang sedang mubahalah itu banyak. Mubahalah yang pernah dilakukan oleh siapapun yang di situ untuk menguatkan eksistensi ketauhidannya, berhadapan dengan mereka yang berbeda keyakinan, berbeda tauhid. Tapi juga hanya ada 1 mubahalah yang lucu, mubahalah sesama umat Islam. Nah, lucu sekali itu. Mubahalah kok sesama umat Islam. Akan ada balasan yang kontan dari Allah. Makanya mubahalah jangan sesama umat Islam. Sekali lagi, bahaya. Terima kasih.